kondisi toko sendiri seperti apa Bang? Masih banyak intimidasi atau apa nih dari? Ya puji Tuhan belum ada intimidasi ya. Dalam arti yang langsung datang segala macam tidak ada, puji Tuhan. Dan kalaupun ada mungkin bisa ketemu dan berbicara baik-baik. Bagaimana untuk solusinya, ada apa seperti itu ya Pak. Karena musim libur mungkin agak sepi juga karena libur banyak yang keluar kota, keluar negeri. Jadi ya kita masih berjalan kok. Online semua masih berjalan begitu. Cuma saya tambahin memang kemarin itu ada COD atas nama Jos, tapi pakai nomor ibunya. Itu ya agak sensitif ya barang-barangnya ya, celana dalam pria, terus bra, pampers, jam dan lain. Itu yang kita juga bingung gitu. Terus ada kalau orang tuanya ibu tuh bilang ada waktu itu sekitar seminggu yang lalu itu ada seminggu lah ya, 4 atau 5 hari yang lalu itu ada WA atau telepon yang mengancam-ngancam, bilang ini kejadian 98, terus membawa suku dan lain. Terus ada demo malah. Ya kita pikir ini kan kasus pribadinya Jos, ya, karena orang tuanya Jos itu telah buka toko itu 26 tahun, tanpa ada masalah, gitu loh. Ya kembali lagi tadi rekan Mikael bilang tadi, ini pernah juga sebelum di Ayu itu pernah kejadian dengan Andre adiknya itu pernah dipukul sama Jos. Dilempar sama Jos. Dilempar sama Jos, jadi berdarah. Terus dia dibuat laporan ke Cakung. Akhirnya ya karena itu pokoknya abangnya akhirnya dicabut. Jadi tindakannya nggak hanya pada Ayu, kepada si Andre juga, adiknya juga pernah dilakukannya gitu. Bang, ada keluhan nggak dari ibunya ya, katakanlah ini omset mungkin makin menurun gitu Bang, karena arah situ Bang? Ya. Enggak, dari ibunya nggak pernah mengeluhkan, nggak pernah curhat kayak gitu, nggak pernah. Nggak pernah ya? Ya, cuman gue bilang ini kan semua adalah risiko ya. Iya. Artinya ya dia menerima ini gitu loh, karena ya hidup ini kan nggak bisa juga kita prediksi. Naik turun, cuman ya ini pelajaran bagi ibu itu untuk kedepannya supaya si Jos itu lebih baik dan lebih bisa mengendalikan emosionalnya lah. Bang, tapi nggak ini di dalam tahanan nggak berontak Jos sendiri atau depresi gitu? Di dalam tahanan hari pertama ya dia agak depresi, hari kedua tidak, karena saya memberikan masukan-masukan, motivasi sama Jos, di mana hal-hal yang didapat di luar tahanan itu nggak akan didapat dia, seperti contohnya handphone, pesan makanan dan lain-lain itu nggak akan didapat dia. Jadi dia lebih banyak suruh membaca gitu. Di sana kan disediakan ada Al-Quran atau Alkitab atau buku yang lain yang bisa dibaca. Bang, berarti kalau misalkan nanti abang ngajukan asesmen, berarti gimana, ingin diobati? Ditambah lagi tunggu. Lebih banyak itu kayaknya interaksi ke temannya. Karena kita nggak tahu Jos bisa baca atau enggak, saya juga belum tahu. Ada banyak teman. Interaksi ke temannya, karena temannya ada kurang lebih dari 5 orang. Tapi komunikasi dengan teman-teman bisa lancar sosialisasi? Lancar. Ya, dia waktu mau dibantarkan itu juga dia cerah, jadi artinya kooperatif lah dia, artinya dia nggak ada tekanan juga di dalam tahanan Polres Timur gitu. Bang, berarti kalau misalkan abang kan ajukan asesmen, berarti inginnya biar diobati dulu atau seperti apa, atau jangan ditahan nih karena mungkin terganggu dengan? Ya, pertanyaan yang bagus itu kembali ke dokter-dokter yang hebat itu, nanti dokter yang memang punya kredibilitas, yang kewenangan yang akan, karena kita nggak mungkin ragukan dokter polisi karena mereka kan merekrut Catam, Caba dan Akpol ya betul-betul memang profesional. Kita serahkan ke dokter itu, apapun hasilnya. Kalau memang perlu diobati ya kita minta diobati. Kalau memang normal ya kami siap kalau itu diproses lanjut. Tapi secara undang-undang kalau misalkan memang terganggu jiwanya, mental, tidak menjalani itu dong. Itu kembalikan ke pihak berwenang, kewenangan penyidik. Nah, kita sebagai pihak nggak bisa mengintervensi atau melangkahi kewenangan pihak kepolisian.
Tapi bang, kemungkinan ke arah sana ada gak bang, menurut abang dari keterangan dari keluarga kalau Jos ini memang agak sedikit terganggu mungkin dari segi kesehatan? Ya dari keterangan tadi dia melakukan peristiwa dan melakukan peristiwa pelemparan kepada adiknya, terus dia juga nggak tamat SMP. Kita bisa apalah hari ini orang nggak tamat SMP itu ya kenapa gitu. Oh, depresi lah bang ya, sedikit arah Bukan sana ya? depresi tapi ya apa ya, ya Stres mungkin bang. ya itu yang kita tunggu. Balik lagi lah hasilnya. Kita tunggu dari asesmen tadi. Kita nggak tahu depresi apa, stres kita segala bilang macam. salah, Tapi kita salah. salah karena kita bukan dokter yang berwenang untuk yang untuk memutuskan hasilnya itu gitu.